Hai semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel Moviesku. Setelah sesuatu terjadi pada suaminya dalam misi yang sangat rahasia, Lena yang merupakan seorang ahli biologi mendaftar untuk ekspedisi rahasia yang berbahaya ke zona misterius di mana hukum alam tidak berlaku. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2018 yang berjudul Annihilation. Film ini disutradarai oleh Alex Garland dan diperankan oleh Natalie Portman sebagai Lina dan Oscar Isaac sebagai Ken. Sebelum kita mulai, seperti biasa, apabila nantinya kalian menyukai keseluruhan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya, serta menyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, tidak perlu berlama-lama, selamat menonton. Di sebuah fasilitas rahasia milik pemerintah yang disebut Area X, sekelompok ilmuwan memperhatikan Lena yang saat ini sedang kebingungan. Lomax bertanya padanya apa yang dia makan selama misi, karena dia seharusnya memiliki persediaan makanan selama 2 minggu. Namun dia berada di dalam selama hampir 4 bulan. Lena tidak mengingat tentang makan. Kemudian Lomax bertanya tentang rekan-rekan timnya, tetapi Lena juga tidak ingat bagaimana mereka meninggal. Karena Lomax bersikeras bahwa dia harus membagikan apa yang dia ketahui, Lena memutuskan untuk memulai ceritanya dari awal. Hampir 2 tahun sebelum Lena mengikuti misi, sebuah meteor jatuh di pantai selatan Amerika Serikat, menabrak sebuah mercusuar dan memunculkan kabut bercahaya mengelilinginya. Pada saat itu, Lena bekerja sebagai profesor biologi di sebuah universitas. Suatu hari, setelah selesai mengajar, sesama profesor yang bernama Daniel mengundang Lena untuk berpesta barbeque bersama keluarganya pada hari Sabtu. Namun, Lena mengatakan dia memiliki rencana lain. Daniel mengingatkan bahwa sudah setahun sejak suaminya menghilang dan bahwa Lena harus melanjutkan hidup. Namun dia mengabaikannya. Lena kemudian menghabiskan hari Sabtu dengan menangis di rumah sambil mengenang waktu bahagia bersama suaminya Ken yang telah ditugaskan dalam misi rahasia dan tidak pernah kembali. Kemudian saat sedang mengecat kamar tidur, tiba-tiba Ken muncul di luar pintu. Terkejut, Lena membeku sejenak sebelum berlari memeluknya dan tidak percaya dengan apa yang di depannya saat ini. Ken terlihat linglung dan seperti kebingungan. Sementara Lena mulai mengajukan pertanyaan tentang apa yang terjadi. Namun Ken tidak ingat apapun tentang misi tersebut, bahkan lokasinya atau bagaimana dia kembali. Tiba-tiba Ken mengambil segelas air di atas meja untuk meminumnya dan mengatakan bahwa dia merasa tidak baik-baik saja. Terlihat bekas darah di gelas tersebut. Setelah itu mereka berdua berada di dalam sebuah ambulans di mana kondisi Ken semakin memburuk. Sementara Lena berteriak pada para medis agar melakukan sesuatu, tiba-tiba datang beberapa mobil hitam pemerintah mengejar ambulans dan memaksanya untuk berhenti. Lalu agen-agen tersebut memaksa Lena untuk keluar. Dia berteriak dan berjuang untuk melawan penculikan tersebut, tetapi dia segera diberikan obat penenang sementara Ken dikeluarkan dari mobil ambulan. Beberapa waktu kemudian, Lena bangun di fasilitas rahasia, batuk-batuk karena efek akibat obat penenang. Seorang psikolog yang bernama Ventress mencoba memeriksanya, tetapi Lena lebih khawatir tentang keadaan suaminya. Setelah menunjukkan bahwa Lena pernah berdinas di militer sebelum menjadi seorang profesor, Ventress menanyakan kepada Lena seberapa banyak yang dia tahu tentang misi rahasia Ken. Namun Lena bersumpah dia tidak tahu apa-apa dan bahwa dia tidak pernah dihubungi olehnya selama dia pergi. Kemudian Ventress memberitahunya bahwa Ken juga berada di fasilitas ini, tetapi dia sangat sakit dan telah didiagnosis dengan kerusakan organ dalam serta pendarahan. Dia membawa Lena keluar dari fasilitas tersebut dan menunjukkan padanya tembok bercahaya yang besar yang mengelilingi daerah di dekatnya, sambil menjelaskan bahwa itu telah berkembang dari lokasi kecelakaan selama 3 tahun terakhir dan mereka menyebutnya Shimmer. Orang pertama yang menyelidikinya adalah seorang penjaga, tetapi dia tidak pernah kembali. Setelah itu pemerintah mengirimkan drone dan hewan serta orang-orang untuk memeriksanya, namun sekali lagi tidak ada yang kembali. Ken telah menjadi bagian dari tim yang dikirim ke dalam Shimmer dan hingga hari ini dia satu-satunya orang yang selamat. Selanjutnya Lena pergi mengunjungi
Ken yang sedang koma. Ventress bertanya apakah Lena ingin pulang, tetapi Lena berkata dia ingin tinggal bersama suaminya. Kemudian pada malam hari saat Lena melihat Shimmer, dia didekati oleh seorang paramedis yang bernama Anya yang menjelaskan bahwa Lena tidak sendirian tersesat di tempat ini dan memperkenalkannya pada para ilmuwan wanita lain yang juga bekerja pada kasus ini. Seorang fisikawan yang bernama Radek dan seorang geomorfolog yang bernama Shepard. Para gadis berbagi hasil kerja mereka di sini selama berbulan-bulan. Lalu mereka menjelaskan bahwa dalam 6 hari mereka akan memasuki Shimmer bersama-sama dengan Ventress untuk melakukan penyelidikan. Teori mereka saat ini mengindikasikan bahwa orang-orang di sana entah dibunuh oleh sesuatu atau mereka menjadi gila dan saling membunuh. Mereka hanya tahu satu orang yang selamat hingga saat ini. Tetapi Lena tidak memberitahu mereka bahwa orang itu adalah suaminya. Kemudian Lena mengunjungi Ken dan mengatakannya bahwa dia tahu mengapa dia menerima misi itu dan dia akan melakukan hal yang benar untuk membantunya. Esokan harinya Lena meminta kepada Ventress agar diperbolehkan bergabung dalam tim sehingga dia bisa mencari cara untuk membantu Ken karena dia merasa tidak bisa melakukan apapun di sini. Di saat sekarang Lomax bertanya mengapa Lena melakukan hal tersebut dan walau mengetahui bagaimana semua itu akan berakhir, tetapi Lena hanya mengatakan bahwa dia merasa berutang kepada Ken. Kembali ke cerita, beberapa hari berlalu dan kelima wanita itu memulai ekspedisi mereka. Meski gugup, mereka tetap bertekad dan memasuki dinding bersinar tersebut. Tiba-tiba Lena terbangun, keluar dari tendanya dan mendapati dirinya bersama dengan wanita-wanita lainnya di dalam Shimmer. Tetapi dia tidak bisa mengingat apa-apa setelah mereka melewati dinding tersebut. Para wanita lainnya juga mengalami masalah yang sama. Namun persediaan makanan mengungkapkan bahwa mereka telah berada di sana selama 3 atau 4 hari. Radek mencoba berkomunikasi dengan pangkalan, tetapi tidak satu pun peralatan yang bisa mengirim atau menerima sinyal, dan kompas juga bermasalah. Untungnya Shepard tahu cara menggunakan jam tangan matahari sebagai petunjuk arah. Kemudian para wanita itu membongkar perkemahan dan mulai menuju mercusuar. Akhirnya mereka menemukan sebuah sungai dengan kabin yang nyaris tenggelam. Jadi mereka masuk untuk menyelidikinya. Lena memperhatikan tanaman-tanaman yang sangat aneh dan dia menunjukkan bahwa mereka pasti bermutasi karena semuanya adalah bunga-bunga yang berbeda tetapi tumbuh di cabang yang sama. Semua ilmuwan mengambil sampel dan Radek mulai menyelidiki rumah tersebut. Ketika dia mencoba untuk keluar, sesuatu menariknya ke dalam air bersama dengan tasnya. Tim berusaha keras untuk membantu Radek dan mereka berjuang di dalam air beberapa saat sebelum akhirnya berhasil mengeluarkannya. Beberapa detik kemudian mereka melihat bagaimana seekor buaya albino besar keluar dari rumah dan mendekat ke arah mereka. Mereka semua panik dan mulai menembak sembarangan. Tetapi Lena ingat masa-masanya di tentara dan tetap tenang. Kemudian dia menembak buaya itu dengan benar hingga mati. Lalu mereka memeriksa binatang itu dengan seksama. Dan sambil mengambil sampel, Lena mengkonfirmasi bahwa buaya itu juga bermutasi. Di masa kini, Lena menjelaskan bahwa mutasi pada awalnya halus, tetapi semakin ekstrim ketika mereka semakin mendekati mercusuar. Lomax bertanya apakah mungkin bahwa semua yang mereka lihat itu adalah halusinasi. Meski Lena sempat berpikir seperti itu, namun mereka semua melihat hal yang sama. Ketika Lomax menyebutnya sebagai mimpi buruk, Lena tidak membantahnya. Tetapi dia menambahkan bahwa bukan hanya terasa seperti mimpi buruk, terkadang juga sangat indah. Karena mereka bisa melihat betapa indahnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Shimmer. Kembali ke cerita, setelah melakukan banyak perjalanan, tim itu menemukan 2 perahu dan menggunakan perahu tersebut untuk menyeberangi sungai. Shepard dan Lena mulai bercerita satu sama lain. Lena mengatakan bahwa dia dulunya pernah menjadi anggota tentara sebelum menjadi akademisi. Kemudian Shepard mengungkapkan bahwa mereka semua memiliki latar belakang yang sulit, yang menjelaskan mengapa mereka bersedia menjadi sukarelawan untuk misi seperti ini. Karena orang yang bahagia jarang melakukan hal-hal semacam ini. Anya dulunya adalah seorang pecandu. Radek menyembunyikan bekas luka di lengannya karena kecenderungan merusak diri. Ventress tidak memiliki teman atau keluarga, dan Shepard kehilangan anak perempuannya karena leukemia. Beberapa waktu kemudian, tim menemukan markas Thornton Ridge yang telah ditinggalkan, yang kini terbengkalai akibat pengaruh Shimmer. Lena memperhatikan adanya mutasi yang lebih banyak di dinding, dan menyimpulkan bahwa polanya seperti pada penyakit tumor. Saat memasuki gedung, mereka menemukan barang-barang yang dulunya milik tim terakhir yang dikirim ke sini, serta sebuah daftar nama yang menunjukkan bahwa para prajurit mendapat tugas berjaga secara bergantian.
keputusan. Lena merasa hancur saat melihat nama Ken dalam daftar itu. Namun dia tetap tidak menceritakan kebenarannya. Setelah sepakat bahwa mereka juga harus berjaga secara bergantian, mereka kemudian menemukan sebuah paket yang bertuliskan untuk rombongan berikutnya. Di dalamnya terdapat sebuah memory card yang dimasukkan Radek ke dalam kamera. Kemudian mereka melihat rekaman tersebut dengan adegan yang mengerikan. Di dalam rekaman itu, Ken dan teman-temannya sedang menahan seorang rekannya sambil membedah perutnya, memperlihatkan sesuatu yang tampak seperti makhluk hidup. Namun, laki-laki itu tidak berteriak atau mengeluh karena kesakitan. Para wanita segera menjatuhkan rekaman tersebut dan berdebat mengenai apakah itu nyata atau tidak. Lalu mereka memeriksa di sekitar gedung dan menemukan ruangan tempat rekaman itu dibuat, menemukan pisau yang masih berada di dalam air dan jasad seorang prajurit yang menempel di dinding, serta bermutasi hingga menjadi koloni organisme tertentu. Radek tidak ingin bermalam di tempat yang menakutkan seperti itu, tetapi mereka tidak punya pilihan karena sudah terlalu larut untuk melanjutkan perjalanan. Lena terbangun dengan perasaan kesal dan memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dengan meneliti sampel-sampel yang telah dikumpulkannya menggunakan teleskop. Namun sel-sel bercahaya yang dia lihat hanya membuatnya semakin sedih. Kemudian Lena pergi untuk menemui Ventress yang sedang berjaga di luar. Setelah melihat rekaman tadi, Ventress berpikir bahwa Lena sudah benar dalam menyembunyikan fakta bahwa Ken adalah suaminya, karena mungkin tidak ada yang akan mau menerima jika mengetahuinya. Karena Ventress adalah seorang psikolog dan telah memetakan semua anggota tim. Lena bertanya mengapa Ken menerima misi ini, tetapi Ventress hanya mengatakan bahwa semua orang di sini memiliki kecenderungan untuk merusak diri mereka sendiri. Saat sedang asik bercerita, tiba-tiba mereka mendengar suara aneh. Shepard terbangun dan segera menyusul mereka berdua. Ketika Lena memeriksa dengan teropong, dia menemukan adanya lubang besar menembus pagar. Shepard bersiaga di samping mereka. Radek dan Anya juga terbangun dan menyusul di belakang. Tiba-tiba Shepard diterkam oleh seekor beruang yang bermutasi serta menyeretnya dengan cepat memasuki hutan. Mereka mencoba mengejar, namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena suara teriakan Shepard menghilang dalam kegelapan. Keesokan paginya, tim membahas bagaimana mereka harus melanjutkan misi. Radek mengatakan mereka sudah memiliki cukup bukti yang menjelaskan bahwa para prajurit di sini sudah menjadi gila, sehingga dia dan Anya setuju bahwa mereka harusnya kembali. Namun Ventress menolak karena tujuan misi mereka termasuk mengumpulkan data dari mercusuar. Radek dan Anya bertanya kepada Lena di pihak mana dia berada. Jadi Lena mengatakan dia juga setuju bahwa mereka seharusnya kembali. Tetapi cara tercepat untuk melakukannya adalah dengan pergi menuju pantai. Karena hanya untuk sampai ke tempat ini mereka menghabiskan waktu selama 6 hari melalui hutan. Sementara untuk sampai ke pantai hanya membutuhkan waktu 2 hari. Mendengar penjelasan Lena, akhirnya mereka semua sepakat untuk menuju ke pantai. Di masa sekarang, Lomax menjelaskan bahwa Ventress pernah mengalami kanker dan sudah siap untuk tidak kembali. Tetapi dia juga berpikir bahwa Lena berbohong kepada yang lain. Lena mengakui dia memang berbohong karena dia masih ingin mencari cara untuk membantu Ken. Kembali ke cerita, para wanita pergi melanjutkan perjalanan dan di tengah jalan mereka menemukan sepatu milik Shepard. Lena meminta yang lain untuk menunggu sementara dia mencari teman mereka untuk memastikan apakah dia masih hidup atau tidak. Dan dia pergi lebih dalam ke dalam hutan, di mana dia melihat 2 ekor binatang yang sudah bermutasi yang memiliki kemiripan yang identik serta bergerak dengan gerakan yang sama. Kemudian Lena menemukan tubuh Shepard tergeletak di antara akar pohon. Setelah sejenak berduka, dia kembali ke tim untuk berbagi berita buruk tersebut. Tim terus melanjutkan dan akhirnya mereka mencapai sebuah permukiman yang telah ditutupi oleh tanaman. Mereka berhenti di sana untuk beristirahat dan menemukan sekumpulan tanaman yang meniru bentuk manusia. Lena membenarkan bahwa tanaman-tanaman itu tumbuh secara alami dengan cara tersebut, yang memberikan ide kepada Radek untuk memeriksa perangkatnya sekali lagi. Radek memastikan bahwa sinyal-sinyal sebenarnya tidak menghilang, tetapi dibiaskan. Shimmer adalah prisma yang membelokkan segala sesuatu, bukan hanya cahaya dan sinyal, tetapi juga DNA. Ini berarti tanaman-tanaman tersebut bisa meniru bentuk manusia, dan salah satu binatang sebelumnya ternyata merupakan tiruan dari yang lainnya. Saat sedang memasuki sebuah rumah, Anya memperhatikan sesuatu bergerak di bawah kulit tangannya. Namun dia tidak mengatakannya kepada yang lain. Kemudian ketika semua orang sedang tidur, Lena mengambil sedikit darahnya sendiri untuk memeriksanya di bawah mikroskop dan melihat sebuah sel membelah yang diliputi oleh shimmer. Lena terbangun dan mendapati Anya mengarahkan senjata ke wajahnya.
dan memanggilnya pembohong. Kemudian Anya mengikat semua rekan mereka saat dia mengungkapkan bahwa dia telah menemukan kalung milik Lena dan mengetahui tentang Ken. Sambil menangis, dia mulai kehilangan akal sehat, memanggil semua orang pembohong karena pada kenyataannya tidak ada yang melihat beruang tersebut, dan mengaku khawatir tentang kelainan di tangannya. Ketika Anya bersiap untuk melukai Lena menggunakan pisau, tiba-tiba mereka mendengar Shepard berteriak minta tolong di luar kabin. Anya buru-buru keluar untuk mencari tahu, namun dia juga tiba-tiba menghilang. Beberapa detik kemudian, beruang yang bermutasi masuk ke dalam rumah sambil mengulangi teriakan Shepard sebagai cara untuk menarik mangsanya. Beruang itu semakin mendekat dan mencium bau para wanita. Tetapi ketika akan menyerang, Anya yang terluka muncul dan menembaknya. Beruang tersebut langsung menyerang dan membunuh Anya. Kemudian beruang itu mencoba menyerang Lena yang terjatuh ke lantai dan hampir tidak bisa melakukan perlawanan. Namun untungnya Radek berhasil melepaskan dirinya dan menembak beruang tersebut hingga mati. Beberapa saat kemudian Ventress mengumumkan dia akan pergi karena mereka semua mulai berubah. Dan karena dia adalah orang yang memulai ekspedisi ini, sekarang dia ingin menjadi orang yang mengakhirinya. Keesokan paginya Lena mengatakan kepada Radek bahwa Shimmer ada di dalam dirinya, dan Radek berpikir bahwa hal itu akan segera terjadi pada semua orang. Dia tidak ingin melawan Shimmer seperti yang dilakukan oleh yang lain. Sebaliknya, dia ingin menerima Shimmer tersebut. Akhirnya, Radek menerima bekas luka di lengannya sebagai bagian darinya. Radek berjalan masuk ke dalam hutan dan Lena mencoba mengikutinya. Tetapi dia tidak bisa menemukannya dan hanya ada tanaman yang berbentuk manusia di depannya. Di masa sekarang, Lomax merasa curiga karena hanya Lena yang selamat. Tetapi Lena tidak dapat memberikan penjelasan lain. Kembali ke cerita. Sambil menangis, Lena melewati hutan sendirian dan akhirnya dia berhasil mencapai pantai. Di kejauhan, Lena melihat mercusuar di balik pepohonan yang seperti terbuat dari kaca. Ada kerangka manusia di sekitarnya dan mutasi aneh di dinding mercusuar di tempat meteor menghantam. Mutasi tersebut juga ada di dalam mercusuar, menciptakan sebuah lubang di dinding. Ada kerangka manusia yang terbakar terduduk di lantai dan sebuah kamera menghadapnya. Sehingga Lena memeriksa rekaman tersebut hanya untuk mengetahui Ken duduk di tempat kerangka itu berada. Dalam rekaman tersebut, Ken berbicara tentang pikirannya yang terganggu dan bagaimana dia tidak bisa lagi menahannya. Kemudian, Ken mengaktifkan granat fosfor dan seluruh tubuhnya terbakar dalam nyala cahaya yang membara. Sebelum kemunculan Ken kedua pada kamera, yang diyakini sebagai tiruan yang dibuat oleh Shimmer. Setelah itu, Lena mendengar beberapa suara dan memasuki lubang di dinding, di mana dia menemukan Ventress dengan wajah yang termutasi. Ketika dia berbalik, wajah Ventress tampak normal, dan dia menjelaskan bahwa Shimmer akan meresap dalam segala hal dan manusia akan hancur menjadi bagian-bagian terkecil hingga tak tersisa. Proses ini yang dia kenal sebagai pengerusakan. Kemudian Ventress berubah menjadi partikel-partikel kecil yang bercahaya di udara untuk beberapa saat sebelum bergabung menjadi bentuk aneh yang bercahaya. Ketika Lena mendekat untuk melihat, tetesan darahnya jatuh di dalamnya dan struktur itu berubah menjadi bentuk manusia. Lena ketakutan mencoba menembaknya, tetapi peluru-peluru tidak berpengaruh. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri. Namun dia tiba-tiba menemukan makhluk tersebut telah menunggunya di dalam ruangan. Setiap gerakan yang Lena lakukan, makhluk itu menirunya secara tepat, sehingga Lena mencoba menyerang, tetapi figur tersebut melakukan hal yang sama. Saat Lena jatuh ke lantai dalam rasa sakit, makhluk itu berbaring di sisinya serta meniru setiap tindakannya. Lena mencoba lagi untuk lari, dan makhluk itu mengejarnya serta menjebaknya di dekat pintu. Dengan menyadari bahwa makhluk itu tidak menyerangnya, melainkan hanya menirunya, Lena membiarkan dirinya jatuh dan makhluk itu juga melakukannya. Lena kemudian meraih granat lain dan menyerahkannya kepada makhluk tersebut. Makhluk itu mulai mengambil bentuk baru dan meniru Lena dari kepala hingga ujung kaki. Setelah granat diaktifkan, Lena melarikan diri, meninggalkan makhluk itu terbakar dalam ledakan. Dalam keadaan tubuhnya terus terbakar, makhluk itu masuk kembali ke dalam lubang, dan api membakar seluruh struktur lubang tersebut. Tak lama setelahnya, seluruh mercusuar dan mutasi sekitarnya terbakar habis, dan Lena menyaksikan semuanya dari kejauhan. Di masa sekarang, Lomax merasa puas bisa mengkonfirmasi bahwa Shimmer adalah alien dan bertanya-tanya apa yang diinginkannya. Namun Lena mengatakan bahwa Shimmer tidak ingin apa-apa. Shimmer
Shimmer tidak pernah menyerang, hanya meniru dan tidak pernah mencoba untuk menghancurkan. Sebenarnya Shimmer merubah berbagai hal, mengembangkannya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian Lomax menjelaskan bahwa mereka telah mengirim tim untuk memeriksa daerah tersebut, tetapi Shimmer sudah menghilang. Setelah semuanya terbakar habis, Ken tiba-tiba terbangun dan merasa lebih baik. Lena segera mendatanginya dan bertanya apakah dia benar-benar Ken. Dia menjawab bahwa dia tidak yakin. Lalu dia bertanya apakah Lena benar-benar Lena, dan dia tidak tahu bagaimana harus menjawabnya. Akhirnya mereka berdua bersatu kembali dengan pelukan dan memperlihatkan cahaya yang bersinar di dalam mata mereka berdua. Dan cerita berakhir di sini. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Silakan tonton sendiri filmnya serta nikmati ketegangannya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe ya jika Anda menyukai video ini, serta beritahu kami pendapat Anda di bagian komentar. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa sampai jumpa lagi.